Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-18. Bapak Ibu, adik-adik santri, mohon maaf karena kita melaksanakannya outdoor, jadi agak-agak terputus. Tapi insya Allah kalau hadisnya nggak terputus ini. An Abi Zar, dari Abu Zar. Banyak ini kisah Abu Zar, termasuk sahabat Rasul yang juga bisa kita teladani kehidupannya. An Abi Zar Jundub ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Nah ini kemarin yang ada 4 orang. Ini Abdurrahman ya, bukan Abdullah. Wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi yang meriwayatkan hadis ini atau yang menyampaikan hadis ini ada 2 orang, Abu Zar dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala keduanya. Siapa? Abu Zar dan Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pakaiannya anak tebu ireng sekali ini hadis. Setiap anak tebu ireng itu pasti bekalannya hadis ini lah. Ketika kita akan pulang dari pengajian Ramadan, pasti bekalnya hadis inilah. Saya ingat betul ketika Kiai Haji Isa Latif almarhum memberikan ceramahnya di akhir pengajian Ramadan. Penutupan pengajian itu kami ada ceramah oleh beliau dulu, Kiai Haji Isa Latif almarhum. Beliau menyampaikan betul kepada kami apa bunyi hadis ini, nasihatnya ya hadis inilah nasihat beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nasa hasan sahih. Ada 3 hal yang menjadi nasihat bagi kita bersama. Nah, ini nasihat yang disampaikan oleh langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cocok bagi kita semuanya. Kalau kita punya anak, sampaikan ini kepada anak-anak kita. Kalau kita guru, sampaikan kepada murid-murid kita. Bahkan kalau kita teman, kita sampaikan juga kepada teman-teman kita. Apa yang pertama yang terkandung di hadis ini? Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Bertakwalah jadi apapun kamu kelak. Ketika kita di pesantren, kita tetap sholat maksudnya. Ketika kita di rumah, jadi pribadi yang alim juga. Jangan sampai terbalik. Ketika di pesantren kita alim, di rumah jadi nakal. Nggak boleh. Di pesantren kita sholat 5 waktu, di rumah jangankan 5 waktu, 1 waktu aja tidak terjaga. Nauzubillah, jangan. Apalagi jangan sampai di pesantren kita biasanya puasa Ramadan, di rumah 1 hari tidak pernah puasa Ramadan. Jangan sampai. Ini namanya ilmunya di pesantren tidak manfaat. Kita itu kan maunya ilmu yang bermanfaat. Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Wa bi sayyi'ata. Iringilah keburukan. Al hasanata tamhuha. Jadi ditutupi perbuatan buruk kita itu. Dulu kita nakal, tidak hormat pada guru. Sekarang gantian. Kita yang hormat pada guru, kita yang luar biasa tawaduknya dengan guru. Saya itu terhadap santri nakal saya nggak benci. Tapi kalau terhadap santri yang tidak tawaduk, tidak punya akhlak, itu baru saya benci. Kalau santri bodoh, santri tidak pintar itu urusan 126. Tapi kalau tidak punya akhlak ini urusan nomor 1. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya lebih menghormati orang yang bodoh tapi dia punya akhlak daripada orang yang pintar tapi tidak punya akhlak. Maka
iringilah perbuatan buruk di masa lalu. Kita mungkin melawan sama orang tua. Saat ini kita bantu orang tua kita tawadu sama orang tua kita cinta kepada orang tua kita. Begitu juga ketika di masa lalu kita melakukan perbuatan yang tidak baik, semena-mena, maka sekaranglah bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali kita sebagai orang dewasa, apalagi sebagai orang tua, barangkali selama ini tidak ada kebaikan di dalam diri kita. Ya saat inilah kita melaksanakan kebaikan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga. Apa maknanya? Wa khaliqin nasa, perlakukanlah manusia bi khuluqin hasanin, dengan perlakuan yang terbaik, dengan perlakuan baik. Kalau kita mau dibaiki sama orang, kita dulu dong berbuat baik sama orang. Ya tidak akan dicintai orang yang tidak pernah mencintai seseorang. Tidak akan senang orang terhadap kita yang tidak pernah suka sama orang lain. Semuanya kan ada timbal balik. Ada apa namanya? Ya semacam sisi mata uang misalnya. Uang itu kan ada depan ada belakang. Sama, nggak boleh kita itu seakan-akan mau kita terus, kita yang disayang orang, kita nggak mau sayang sama orang. Kita yang diperhatikan orang, kita nggak mau merhatikan orang. Kita mau dihormati sama orang, tapi kita tidak pernah hormat terhadap orang lain. Maka wa khuliqun nasa bi khuluqin hasanin. Wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia itu dengan perlakuan yang terbaik, bukan hanya baik, tapi terbaik. Ketika kita, hadis yang kemarin ya, ketika ada orang yang menjadi tamu kita, maka bisa tidak kita menjadi tuan rumah yang baik. Begitu juga ketika kita nanti menjadi tamu, bisa tidak kita menjadi tamu yang baik, tidak neko-neko. Kalau tamu yang baik itu kan tidak banyak tanya, Pak ada air minum dah, ada buah ini dah, semuanya kita pinta, ya juga tidak boleh. Tapi sebagai tuan rumah yang baik, kita juga sebelum mereka minta, kita menawarkan apa yang diperlukan oleh mereka. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam kehidupan ini yang pertama takwa itu nomor 1. Apapun status sosial kita nanti, mau jadi pejabat, mau jadi pedagang, mau jadi orang biasa, mau menjadi petani, atau kita hanya di tengah sungai inilah kita menjaring, menjadi apa namanya, nelayan. Nelayan itu kan tidak harus di laut, ada nelayan yang di sungai air tawar. Ya, bisa tidak kita tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salat di pulau ini kan tidak masalah, tapi kan jarang sekali orang yang mau melaksanakan sholat di tempat-tempat yang menurut mereka tidak layak untuk sholat. Padahal masjidun itu maknanya tempat sujud. Di sini suci, airnya suci. Kenapa kita banyak orang yang kadang-kala ini mau ke masjid aja sholat, ya, ke masjid juga nggak sholat. Sekarang apalagi musim pandemi ini, jadi nggak boleh ke masjid. Jadi ini sambil berjemur. Jadi bisa tidak kita bertakwa kepada Allah seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempat kita. Yang kedua, tolong betul, mari kita sama-sama, saya ngajak juga, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita iringi perbuatan buruk di masa lampau. Umar itu dulu orang paling keras hidupnya. Anak perempuannya dibunuh. Rasul mau dibunuh, kurang apa? Tidak baiknya Umar. Tapi Umar akhirnya memeluk agama Islam, begitu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada Rasulullah, dan juga akhirnya beliau menjadi khalifah Rasul, menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpinnya orang-orang yang mukmin. Juga kita tidak boleh seakan-akan aku inilah berbuat jahat, tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dosa kita seluas lautan, maka ampunan Allah itu 2 kali daripada luas lautan tersebut. Yang terakhir, khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang terbaik. Kita mulakan diri kita untuk berlaku baik terhadap orang lain.
tidak mencela mereka, tidak menzalimi mereka. Terutama di bulan Ramadan ini kita latih diri kita betul-betul menjadi pribadi yang baik. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang khusus karena hari Minggu, jadi kita melaksanakan coba-coba outdoor dulu lah biar merefresh suasana, jadi tidak hanya di dalam ruangan terus. Mungkin kalau memang setiap minggu kita bisa melaksanakannya di tempat-tempat outdoor yang sekiranya memang bisa kita jangkau. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Terima kasih kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.